Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan channel Om Jai di sini ya, membahas yang nggak penting jadi penting. Ya, di ujung sana tuh sudah ada Om Benny. Halo Om Benny. Halo Om Jay. Iya. Salam Om. Om Benny, kita nih ngobrolnya virtual, jadi nggak berdekatan. Jadi kalau ada turbulensi pembicaraan mohon dimaklumi ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai tips and trick mulanya untuk olahraga yang paling murah di dunia dan hanya butuh sepatu. Nggak pakai sepatu juga bisa. Hanya butuh stamina ya, jadi butuhnya cuma stamina, sepatu kalau dari sisi finansialnya yaitu berlari ya, tapi bukan lari dari kenyataan yang Ben ya. Nah, bukan Om. Jadi larinya nih lari beneran, jogging gitu, lari pagi, lari sore. Nah di sana ini ada Om Benny. Nah Om Benny ini mungkin kenalan dulu kali Om Benny ya. Om Benny ini sebenarnya siapa sih Om? Silakan Om. Siapa ya? Gua ini aja sih, sport enthusiast aja Om Jay. Mungkin baru mulai lari juga sih sebenarnya. Penghobi lah, penghobi lari, atlet bukan, tapi penghobi lari aja Om Jay. Ya, nah kalau rekan-rekan pada ingin tahu ya, sebenarnya personal trainingnya saya dia. Waduh, berlebihan. Saya sering konsultasi kalau mengenai olahraga sama Om Benny ini. Om Benny ini sama saya kebetulan satu kerjaan, tapi di sisi hobi nih kayaknya ada kesamaan ya. Ada kesamaan ya Om Benny ya. Nah, mungkin kita langsung ke topik aja Om Benny. Kira-kira nih Om Benny, untuk pemula yang mau coba-coba olahraga lari nih ya, lari jogging-jogging santai gitu, kira-kira apa yang perlu disiapkan dan tips and triknya seperti apa gitu? Oke Om Jay, sebenarnya kalau untuk lari ini pertama memang dibutuhkan konsistensi Om Jay. Nah jadi yang diperlukan untuk pertama kali itu motivasi dari kita sebenarnya. Sebesar apa sih motivasi kita untuk mulai lari ini? Karena kadang keinginan lari ada, terus kita lari, tapi setelah itu udah gitu, sebulan kita nggak lari lagi. Nah itu biasanya karena motivasinya kurang. Jadi yang perlu dimulai itu dari motivasinya dulu nih, semangatnya dulu nih Om Jay. Itu sih. Nah, kalau untuk persiapan secara fisik atau ada nggak yang harus disiapkan ketika kita mau lari gitu? Atau ada sepatu khusus atau apa gitu? Kalau fisik seperti olahraga pada umumnya sih, sebenarnya kita perlu pemanasan, terus dimulai dari step ya. Misalnya nih kita belum pernah lari 5 kilo. Nah itu jangan langsung 5 kilo kayak orang-orang. Kemampuan kita aja, maksudnya saat kita coba keliling komplek gitu ya, keliling komplek 1 kilo udah ngerasa capek, kaki udah pegel, udah istirahat dulu aja, besok kita lanjutin lagi. Butuh konsistensi Om Jay. Iya. Jadi bertahap gitu ya, jangan dilahap ya, tapi bertahap gitu ya. Kayak perumahan ya. Bahasa yang bagus itu. Bertahap. Jadi bertahap bukan dilahap. Wah, iya. Setuju saya tuh. Ya, jadi bukan dilahap tapi bertahap. Jadi nggak usah malu ya kalau baru bisa 1 kilo ya. Nggak usah malu, agree. Kita jangan langsung ngebandingin sama teman-teman kita yang udah biasa lari gitu. Karena resikonya memang betul tadi olahraga lari itu murah, tapi resikonya menurut gua sih lumayan fatal ya Om Jaya. Pengalaman gua pribadi gitu. Kira-kira nih Om, untuk ini kan sekarang juga banyak komunitas ya. Komunitas
banyak apa namanya kumpulan-kumpulan orang karena pandemi ini kan banyak yang olahraga untuk menjaga stamina. Kira-kira nih Om, penting nggak sih ikut komunitas lari untuk awal-awal nih? Saya pemula ya, supaya semangat, supaya konsisten saya ikut komunitas lari. Kira-kira gimana itu? Ya, itu penting sih menurut gua ya Om Jai. Karena di situ kita pertama dapat motivasi tambahan. Kalau kita sendiri kan ada naik turunnya. Biasanya kalau lagi malas banget dan akhirnya libur cukup lama tuh untuk lari lagi. Tapi kalau ada komunitas, minimal kita ada teman lari. Kalau ada teman lari, jadi bisa lebih rutin dibanding kalau kita sendiri. Yang kedua, saat berkomunitas kita bisa sharing nih Om Jay. Pengalaman saya dulu waktu awal-awal lari juga, di awal lari saya tuh banyak mengalami cedera lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, setiap saya ada cedera atau ada yang gak beres di kaki, saya biasanya sharing sama teman-teman di komunitas yang lebih duluan, dan itu lumayan ngebantu sih Om Jay. Ikut komunitas dulu apa mulai dulu? Mulai dulu ya. Karena takutnya kalau gitu ikut komunitas udah kenceng, ya kan? Sebenarnya di lari yang gua dapetin itu kita emang lebih apa ya, lebih ke diri sendiri dulu sih. Jadi nanamin motivasi di dalam diri dulu, baru coba konsisten sendiri. Nah nanti kalau emang ada kesempatan untuk gabung atau join sama komunitas, itu bantu juga. Oke. Nih, Om Beni, kalau ngomongin apa namanya konsistensi nih, kalau ngomongin bertahap nih untuk pemula nih, lebih baik setiap hari atau diseling-selingi atau pagi sore gitu? Lebih baik mana nih untuk pemula supaya nggak cedera tadi? Kayak tadi kan kadang kita gini, pertama tuh semangat tapi kita nggak ngukur diri kita kayak apa kan. Kita hajar aja. Ini mungkin advice aja nih bagi yang sudah sering lari. Om Beni kan sudah sering lari ya kan, advice-nya kayak apa ya kira-kira? Ya Om Jay, ini kita sharing aja karena saya juga udah lebih dulu lari, bukan maksud untuk ngajarin ya Om Jay, karena saya juga gue juga masih belajar. Kalau dari gue pribadi sih lebih baik kita selingin ya, karena di olahraga manapun ada istilah overtraining. Nah ini yang kita hindarin terutama untuk pemula. Benar, biasanya pemula itu semangatnya tinggi nih, tapi secara pemahaman dan pengetahuan di lari masih minim kan. Nah jadi penting kita ngejaga tubuh kita sendiri supaya nggak cedera dengan cara yang tadi, jangan dilahap tapi harus bertahap. Di lari dalam seminggu kita harus punya jadwal. Misalnya minggu ini lari sekali dalam seminggu, itu rutin aja dulu. Misalnya 3 minggu udah rutin, baru ditingkatin lagi dalam seminggu 2 kali gitu. Coba nanti kita bisa ngerasain sendiri tuh apa yang dirasain sama kaki kita, apa yang dirasain sama badan kita. Kalau emang baru kita tingkatin. Iya. Para atlet pun seminggu ya 4 kali atau 5 kali gitu Om Jay. Baru nanti semakin kita dalam di dunia pelarian, baru tuh nanti kita bisa mengadakan menu latihan dalam 1 minggu. Jadi tahapannya itu ya. Jadi yang pertama di pacing dulu seminggu sekali ya. Kemudian nanti dinaikin lagi jadi 2 kali seminggu gitu kali ya Om Beni ya. Nah, terus dari yang awal cuma 1 kilo dinaikin jadi 2 kilo gitu ya kali ya Om Beni. Supaya nggak cedera ya. Nah, cedera sampai kayak mana rupanya? Awal-awal lari gimana sih? Cederanya biar teman-teman nggak yang nonton ini nih biar nggak mengalami hal yang sama kan.
apa namanya, lebih baik belajar dari orang lain daripada belajar dari pengalaman sendiri gitu. Ya, ya, ya. Benar Om Jay. Ini sharing semoga bermanfaat. Nah tadi yang di-improve itu ya, pertama Om Jay sebelum saya jawab yang masalah cedera, nambahin yang tadi. Jadi yang di-improve itu keseringannya kita seringnya lari, terus sama jarak. Jadi frekuensinya dan volumenya Om Jay yang diimprove. Nah itu jangan langsung signifikan kenaikannya. Nanti kan kita. Jadi ya tadi bertahap. Nah ini yang saya alamin waktu saya awal lari Om Jay. Jadi waktu saya awal lari, tepatnya kurang lebih setahun yang lalu, saya mulai fokus di lari. Itu saya langsung join sama teman-teman komunitas, yang mana mereka udah lebih duluan. Nah, saya yang biasanya lari 2 kilo aja udah ngerasa capek banget, udah ngerasa jauh banget, langsung ikut sama frekuensinya mereka yang 5 kilo itu masih pendek gitu. Nah, di situ saya langsung full tuh coba ngikutin. Ternyata efeknya apa? Efeknya tuh ke badan saya malah gak enak gitu, overtraining. Apa aja yang gue ngomongin waktu itu, dari cedera telapak kaki, terus ke ini nih spleen apa gitu ya namanya di tulang kering kita itu kayak gitu jarum Om Jay. Itu saya sampai istirahat berapa hari gitu. Bahkan di selangkangan juga sempat ada cedera. Lecet gitu apa gimana? Ya, lecet. Jadi tadi yang sempat Om Jay bilang semangatnya tinggi, tapi pengetahuan gua waktu itu belum terlalu dalam, bahkan dari pakaian yang dipakai, dari jersey yang dipakai. Nah dari jersey juga itu sempat ada cedera di selangkangan sama di daerah dada, itu lecet. Oh, Biasa kan. pengaruh ya. Jersey kalau keras gitu ketika lari begini bisa lecet ya? Iya, pengaruh di area dada kita. Oke. Nah, kalau ini kalau kita udah hobi lari nih, tadi kan disinggung masalah outfit. Sebenarnya outfitnya harus khusus atau bisa jersey biasa aja, terus jersey yang biasa aja lah yang dijual-jual di tempat umum, atau harus memang yang spesifikasinya khusus untuk lari? Karena teorinya kita bertahap, nah minimal kita udah pakai jersey untuk olahraga lah. Jersey olahraga kan minimal itu udah bisa ngebantu ngeluarin suhu badan kita kan. Iya. Jadi badan kita nggak terlalu panas gitu. Nah yang kedua di bagian celana, nah ini celana penting juga Om Jay. Ya sampai kita pakai celana yang celana training biasa gitu. Banyak kok yang bisa kita beli untuk celana khusus lari. Iya. Ini untuk kenyamanan dan ya saat kita lari kan kita pengennya nyaman gitu. Yang kedua, yang berikutnya yang paling penting itu di sepatu Om Jay. Iya. Saya juga pengalaman juga di awal-awal lari itu karena sepatunya bukan sepatu khusus lari. Nah itu cedera tuh waktu. Sepatunya bukan khusus lari, jadi sepatu skate biasa gitu. Sepatu skate biasa, karena waktu itu mikirnya ya udahlah asal lari aja kan pakai sepatu. Ternyata waduh parah itu. Itu yang buat tapak kaki cedera? Ya itu tapak kaki gua cedera bagian telapak. Oh, lebih lama istirahatnya ya kalau udah cedera kayak begitu ya jadinya. Jadi waktu di pertama 4 bulan pertama masuk dunia lari itu tuh pasti ada yang terasa di kaki, pasti ada cedera gitu, sampai ke tukang urut 2 minggu sekali zaman dulu. Tapi urut bener kan, bukan urut yang lain kan? Urut bener dong, urut bener.
Benar, Om Jay. Kita agak sensitif dengar kata urut. Ya, ini urut benar untuk terapi kaki kita. Karena waktu itu gue tuh pengennya bisa lari lagi gitu. Jadi gimana caranya Iya. supaya lebih cepat recovery-nya. Iya. Oke, Om Beni, ini kan kalau kita ngomongin Om Beni udah 4 tahun ya. Berapa lama sih lari udah? Kalau lari fokusnya setahun terakhir, Om Jay. Cuman Setahun terakhir. dulu waktu Tapi kalau sebelum lari udah ada olahraga lain ya? ya, jadi ceritanya dulu waktu SMP itu udah ikutan klub sepeda, Om Jay, road bike di Bandung. Jadi udah iya, ada road bike. Ya, udah ikut kejuaraan lah. Kalau zaman dulu kan kita masih ada sponsor rokok kalau nggak salah itu nyponsorin agenda-agenda balapan sepeda tiap bulan. Nah itu kita ikut di klub sepeda. Jadi dalam 1 tahun tuh udah ada kalendernya, Om Jay. Iya. Di kota-kota yang dekat kita datang dan ada pelatihnya juga, Om Jay. Nah setelah dari sepeda waktu SMA gue berhenti terus ditarik sama klub atletik sekolah, Om Jay. Gua sebenarnya udah mulai lari tuh waktu itu. Iya. Komunitas alam antar pelajar se-Jawa Barat. Jadi naik turun gunung, naik turun bukit. Nah, jadi itu alhamdulillah finish gitu. Nah, setelah itu vakum lagi di dunia lari, fokus di futsal. Nah sekarang setahun terakhir udah mulai di dunia lari lagi, Om Jay. Iya. Jadi gitu ya, sempat di sepeda, terus ke lari, terus balik lagi gitu ya. Sempat futsal juga ya. Berarti memang olahragawan penggiat. Penggiat olahraga ya, penggiat olahraga istilahnya. Bisa dibilang gitu lah, Om. Iya. Semua olahraga dilahap. Kalau ini dilahap semua nih ya. Yes. Karena saya basicnya nggak suka olahraga dulu. Kalau saya nggak suka olahraga dulunya, nggak suka olahraga. Karena saya rasa olahraga itu adalah seni menyakiti tubuh. Karena beres tapi olahraga saya SMP kan? Iya, besok pegel. Tapi dulu waktu SD sempet silat juga, terus sempet ikut apalah ya, olahraga ringan lah ya. Tapi yang pernah fokus tuh silat. Tapi habis itu nggak pernah lagi karena saya rasa ini olahraga adalah seni menyakiti tubuh gitu. Jadi saya nggak mau olahraga. Tapi akhirnya itu terjawab setelah umur memasuki masa-masa kepala 3. Nah, itu sudah mulai terasa itu semua ternyata harus di repair lagi, diperbaiki dengan cara lebih intens berolahraga gitu. Saya juga penggiat olahraga lah, bukan yang maniak olahraga gitu ya. Hanya penggiat saja. Oke. Nah, ini Om, kan kalau ngomongin lari tadi ngomongin sejarahnya udah, nah ini kalau lari nih pernah terjauh tuh berapa kilometer? Saya lihat di Instagramnya tuh, waduh dahsyat banget loh lah. Bisa 64 kilo gitu. Itu lari apa gimana itu? Ya, itu apa namanya Om? Pernah terjauh berapa jaraknya? Terus berapa lamanya? Terus di event apa gitu? Ya, Om Jay. Kebetulan baru banget kemarin nih ada event di Belitung. Eventnya namanya Geopark Run. Iya. Ini larinya 50 kilo jaraknya, 50 kilo. Dan saya coba ikutin gitu, Om Jay. Jadi acaranya seru. Di Indonesia series ada 4 tempat yang punya wisata alam Geopark ini. Ada di Belitung, terus sekarang lagi di Ciletuh, sama di Sumbar juga ada. Sama di mana ya terakhir di Jawa, daerah timur.
Nah, jadi di event itu, alhamdulillah saya punya kesempatan untuk lari bareng sama pelari-pelari senior Indonesia, pelari-pelari ultra. Jadi pelari ultra ini sebutan untuk para pelari yang biasa lari di atas 42 kilo. Oh. Ya, 42 kilo kan maraton. Nah, ini sebut udah lari ultra. Nah, jadi kemarin di jarak 50 kilo saya lari sejauh 43 Om Jay. Iya. 43 kilo. Nah, itu lari terjauh saya dengan waktu sih kemarin karena kita banyak istirahat juga, banyak checkpoint juga, ada water session juga. Kurang lebih berapa jam ya kemarin ya? Kayaknya 8 jam deh. 8 jaman kalau nggak salah ya. Karena kita main pace 8 atau 9 gitu. Oh, jadi pace-nya 8 atau 9. Nah, pace 8, pace 7 atau pace 9 gitu. 9. Jadi Tapi saya lihat tuh di Instagram ada yang pace-nya 6. ya itu kalau lari 10 kilo atau lari 15, 20 sih masih ini Om Jay. Masih Iya ya. salah pace 6. Oke. Om, tadi kan ngomongin itu tuh event terakhir 43 kilo ya. Berarti saya salah lihat tadi. Direvisi yang tadi. Bukan 64 ya, 43 ternyata. Nah, Om, itu kan tadi kita ngomongin pace. Ya, oke. Mungkin nih teman-teman ada yang nggak tahu nih pace, atau ada yang udah pernah tahu tapi belum paham gitu ya. Saya juga baru tahu belakangan ini pace itu apa. Bisa nggak dijelasin Om? Pace itu apa sih? Pace itu satuan untuk mengukur kecepatan di dunia lari. Itu waktu yang diperlukan untuk menempuh 1 km Om Jay. Ya. Kalau waktunya lebih sedikit, otomatis larinya lebih cepat kan. Misalnya ada orang yang dalam 1 kilo itu menempuh 8 menit. Berarti kita sebut itu pace 8. Lalu ada orang juga yang dalam 1 kilometer dia butuh waktu 6 menit. Nah, kita sebut itu pace 6. Sehingga kalau angkanya lebih kecil itu artinya larinya lebih cepat Om Jay. Iya, siap. Bukan kayak kecepatan motor. Iya. Nah, motor makin gede makin kenceng ya. Iya. Atau sepedaan makin gede makin kenceng. Tapi kalau ini makin kecil justru makin kenceng ya. Iya. Jadi pace itu kecepatan berlari dalam 1 menit ya. Kecepatan berlari dalam menit dalam hitungan kilometer. Gimana sih menjelasinya ya? Gitu ya. Yang diperlukan untuk 1 kilometer. Itu dia. Dia yang lebih benar. Kalau saya sih nggak salah ya. Kecepatan. Apa tadi Om? Yang diperlukan untuk menempuh kilometer. Untuk menempuh 1 kilometer. Jadi pace istilahnya ya dalam lari. Jadi lari itu bukan berapa kilometer per jam ya, tapi pace. Iya Om ya. Iya. Kalau saya masih 10 Om. Pace-nya 10. Bukan lari sih sebenarnya. Gak apa-apa Om Jay, nanti 3 bulan lagi saya di channelnya Om Jay, mudah-mudahan pace-nya udah pace 7 atau pace 6 kan. Iya, siap kan. Karena pengalaman pribadi juga. Dulu waktu awal-awal olahraga ya sepedaan ya, kan awalnya sepeda. Mulainya kalau saya mulainya dari sepeda. Dulu awal sepeda juga gitu. 1 jam itu cuman bisa 12 km. Awal-awal tuh malah di bawah 10 kilo. Tapi akhirnya sekarang sudah di atas 20 per jam per sekali jalan, sekali goes. 20 itu udah nggak kerasa gitu. Masih oke lah gitu. Per training ya, nggak per training. Nah, tapi dulu awal-awal ya 8 kilo aja udah luar biasa beratnya gitu. Ya dulu ya. Iya, nah sekarang coba nih lari, makanya saya undang nih Om Benny untuk di ngobrol-ngobrol kongko virtual ini ya. Untuk itu bisa menginspirasi orang lain agar bahwa olahraga itu nggak harus mahal, nggak mesti pakai alat, ya. Cukup tungkai kaki, lutut dan tulang kering.
kita udah bisa olahraga gitu. Mau cuman di halaman rumah muter-muter atau di keliling-keliling komplek, Ya. itu udah cukup untuk bisa menjaga kebugaran. Karena sampai sekarang pandemi juga belum berakhir ya. Ini kita shoot di tanggal 21 November 2020. Kita sudah WFH dan tidak kemana-mana mulai Maret ya. Jadi udah kacau. Sudah cukup lama. Jadi ya kita harus pintar-pintar jaga stamina tubuh dan kondisi kesehatan. Jadi ini salah satunya tujuannya itu. Oke, Om Benny. Siap. Oke. Kalau prestasi di lari udah ada belum? Selain finisher. Saya finisher aja sih kalau sejauh ini ya. Tapi waktu SMA itu saya yang sempat saya cerita, yang lomba lintas alam antar pelajar sejauh barat, itu kita posisi keempat, Om Jay. Oh, tapi itu grup ya? Grup, jadi satu grup ada 3 orang. Iya, satu grup 3 orang. Yang paling lama mungkin Om Benny kali ya, makanya jadi juara 4 gitu. Enggak, jadi dalam satu sekolah harus mengirimkan satu timnya itu 3 orang, dan itu dihitung saat 3-3-nya finish, Om Jay. Oh, tapi ada catatan waktu kan? Ada catatan waktu. Oh, jadi kalau satu tim 3, yang satu ketinggalan, Nah, itu nggak dimasuk. Oh, jadi barengan. Ya, dari semua sekolah SMA sejauh barat yang masuk finish itu berapa ya, 15 atau 20-an, saya lupa lagi, dan kita alhamdulillah posisi keempat. Ya. Perunggu di bawah lah ya. Ya. Harapan atau berharap juara. Kalau berharap dapat perunggu. Bukan juara harapan tapi berharap juara, Om Jay. Om, tadi kan ngomongin jenis-jenis lari itu, ya bisa nggak dijelasin sedikit? Tadi udah nyenggol soalnya maraton, ultra, apa sih itu Om? Pengen tahu juga kan gini, saya lari nih, lari. Siap. Ketika ada event, kan saya akan ngukur nih kemampuan saya berapa. Nah ini eventnya apa gitu kan, harus tahu juga, minimal tahu lah ini eventnya apa. Jangan nanti tahunya event ini nggak cocok dengan kemampuan saya, seperti itu. Ya benar Om Jay, karena saya pun waktu awal-awal lari itu, saya lari nih maraton, berapa kilo? 5 kilo. Wah, diketawain tuh Om Jay. Jadi sekarang event lari bervariasi jaraknya, ada yang 5, 10, 21, atau half marathon, sama full marathon. Jadi full marathon ini jaraknya 42 kilo, setengahnya atau half marathon itu 21. Nah, kalau di bawahnya 10 dan 5 kilo itu biasanya ya kita sebut 10 kilo atau 5 kilo aja gitu. Jadi yang marathon itu cuman yang 42 kilo ini. Iya. Nah, jangan salah gitu, kalau misalnya kita bilang lari maraton itu harus 42 kilo, itu baru maraton. Oh. Ya, nah itu salah, kita 10K aja udah kita bilang maraton ya kan. Alah. Ya. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat sejarahnya maraton tuh. Saya sih udah agak-agak lupa sih sejarah maraton kayak apa, tapi kayaknya saya ingat Om Jay maraton. Mungkin Om Benny bisa ceritain sedikit tuh sejarahnya maraton. Saya ingatnya sih itu nama orang ya. Maraton itu nama kota. Oh, nama kota, bukan nama orang ya, nama kota. Jadi tadi tambahan Om Jay, di atas maraton itu namanya ada lari ultra di atas 42 kilo. Jadi misalnya kita lari 43 kilo itu berarti udah lari ultra tuh, atau 50 kilo. Nah biasanya jarak-jarak ini dipakai untuk care yang 50 kilo atau run for charity, itu biasanya di atas 42 kilo Om Jay. Nah tadi balik lagi ke sejarah maraton, ini saya juga ingat tapi cuma sekilas aja. Jadi zaman dulu waktu Yunani masih perang sama Persia, itu tuh Yunani atau Romawi menang kan. Nah diutuslah satu orang, namanya siapa gitu ya, saya lupa, diutus untuk lari dari kota Marathon ke Athena. Untuk menginformasikan bahwa Yunani menang melawan Persia. Nah, si prajurit ini
dia mengemban tugas untuk menginformasikan ke pusat kota yang tadi Athena itu dengan jarak 43 kilo dari kota Marathon ke Athena. 42 kilo. Nah, saat nyampe kota setelah menginformasikan bahwa kita menang, dia meninggal. Jadi lomba maraton itu untuk mengenang si prajurit tadi, Om Jay. Iya. Dan jaraknya 42 kilo ya, jadi jangan dikurangin ya. Iya. Jadi kalau ada yang buat event tuh, maraton 10K itu salah. Ya, bisa jadi memang di event itu ada kategori maratonnya. Iya, tapi kalau nggak ada, jangan disebut ya. Kalau cuma 10K doang ya 10K doang ya, jangan disebut Iya, maraton. saat kita ikut yang 10K, berarti kita memang ikut yang 10K-nya. Iya. Siap. Nah, kalau ini kan kita udah lebih dari 15 menit kayaknya kita ya. Udah Iya. cukup panjang lah membahasnya. Mungkin nanti kita akan nanti ada session selanjutnya kali ya, biar pada nungguin gitu Om. Kita akan bahas yang lain. Mungkin di yang kali ini kita closing statement aja di sini ya. Mungkin bisa saya simpulkan ya. Jadi yang pertama adalah mungkin saya simpulkan untuk pemula itu bertahap ya, bukan dilahap ya. Terus yang kedua pendukung olahraganya, jangan pakai sepatu skate biasa untuk lari ya, karena bisa cedera. Terus yang kedua, jersey yang dipakai itu yang nyaman, yang bisa mengeluarkan panas tubuh dan juga mengeluarkan keringat sehingga panas tubuhnya tidak berlebihan. Terus yang ketiga ya, kalau mau lari ya harus bertahap, dari 1 kilo ke 2 kilo, jangan langsung signifikan naik ya, karena nanti bisa jadi overtraining. Jadi menghindari overtraining gitu ya Om ya. Iya, betul Om. Iya, menghindari overtraining. Nah, untuk teman-teman yang masih yang masih ada pertanyaan, mungkin nanti bisa komen di bawah ya, komen di bawah ini. Nah, nanti mungkin Om Beninya yang balesin nanti. atau mau topik apa setelah ini mau dibahas, silakan komen di bawah ya. Jadi itu aja kali Om Beni ya, kita hari ini di hari yang ceria ini. Terima kasih waktunya Om Beni, kita sudah kumpul-kumpul virtual. Mungkin nanti lain waktu kita bisa langsung ketemu, praktek langsung ya. Ya gimana sih sebenarnya itu ya kan. Karena pengalaman saya juga menyatakan lari itu memang butuh kemauan dari pribadi dulu. Jadi jangan langsung komunitas perlu, tapi setelah kita mulai gitu ya Om ya. Oke, gitu aja dari saya dan kita berdua nih. Saya di Medan, Om Beni di Belitung. Iya, jadi kita nih kongko virtual di channelnya Om Jai yang membahas yang nggak penting jadi penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.